rambutnya merah menawan hati, hati kasih setara sayang, hati yang baik dibawa mati. Tanjung Selamat kotanya baru, makanlah nanas berkuah susu. Beri selamat pengantin baru. Darilah anak, dari anak sampai ke cucu. Kalaulah Tuan tanam selasih, jangan ditanam di bawah titik. Kalau Tuan memadu kasih, darilah hidup, dari hidup sampai ke mati. Sebagai Bupati, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 pejabat daerah di Istana Negara. sebagai Wakil Wali Kota, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto penuhi panggilan KPK atas dugaan korupsi bersama dengan Harun Masiku. Musisi Faris RM kembali ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkotika. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Arlista Hadi kembali hadir menemani Anda dalam program AINI Siang. Selain 3 berita utama tadi, pemirsa, AINI Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan AINI Siang pada hari ini kami awali informasi pemirsa dari Presiden Prabowo Subianto yang resmi melantik 961 pejabat daerah di Istana Kepresidenan. Prosesi pelantikan dimulai dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres terkait pengangkatan kepala daerah. sebagai Bupati, sebagai Wakil Bupati, sebagai Wali Kota, sebagai Wakil Wali Kota, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengambil sumpah jabatan 961 pejabat daerah. Sebelumnya, Presiden meminta kesediaan para kepala daerah terpilih untuk mengucap sumpah berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Ada 6 kepala daerah perwakilan yang secara simbolis membaca sumpah berdasarkan 6 agama masing-masing. Setelah pembacaan sumpah, para kepala daerah mendapatkan tanda pangkat dan menekan berita acara pelantikan. Bagi saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Saudara-saudara, pertama-tama saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing. Saudara-saudara, ini saya kira adalah momen bersejarah. Pertama kali di negara kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah. Dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara.
Saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita, dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis. Saudara-saudara yang berdiri di depan saya berasal dari partai-partai yang berbeda-beda. Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan. Saudara telah turun ke rakyat. Saudara telah meminta kepercayaan rakyat. Dan alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. Pemirsa, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Pilkada 2024 dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Sebanyak 961 pejabat sudah dilantik, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota. Kepala daerah berkumpul pada pukul 7 pagi di kawasan Monas. Selanjutnya pada pukul 9, Kepala daerah kirap menuju ke Istana Merdeka, melewati pintu utama dengan iring-iringan drum band Gita Praja IPDN. Kemudian para kepala daerah masuk melalui pintu utama dan disambut oleh jajaran kehormatan dari Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan. Kirap dilanjutkan sampai ke halaman tengah Istana Kepresidenan. Pemirsa, momen pelantikan kepala daerah pada tadi pagi merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Merdeka. Selesai dilantik, para kepala daerah akan mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Pemirsa, untuk mengetahui persiapan pelantikan Kepala Daerah 2025-2030 di Istana Negara Jakarta sudah ada rekan kami Ayah Nufus. Selamat siang Ayah, untuk kondisi terkini seperti apa di Istana Negara, Ayah? Ya, Arlista dan juga pemirsa, semakin siang semakin ramai para kepala daerah dan juga wakil kepala daerah terpilih 2025 yang baru saja dilantik keluar dari Istana Negara untuk kembali menuju ke Monas. Tadi saya sudah mencoba untuk mewawancarai sejumlah kepala daerah, baik itu gubernur, kemudian juga wakil gubernur, dan tadi ada juga sempat wakil bupati dan juga bupatinya. Dan memang ini merupakan momen yang sangat luar biasa ya, Arlista dan juga pemirsa. Jika dilihat di layar kaca Anda, ini ada beberapa wilayah sepertinya ini yang warna baju Bapak, yang warna baju dari pendampingnya bahkan sama begitu. Ini jadi menarik sekali. Dari tadi kami memperhatikan dan memantau baik dari masing-masing provinsi, ini mulai dari gubernurnya, kemudian juga bupatinya, kemudian wali kotanya, pendampingnya ini memilih untuk mengenakan busana dengan warna yang senada. Memang kami belum sempat bertanya begitu ya, karena tadi sangat ramai sekali jadwalnya dan juga banyak sekali di sini ada para keluarga dan juga anggota DPRD, para pendukungnya juga ada beberapa yang turut diundang hadir di Istana Negara ini. Dan memang tadi kami juga sempat mewawancarai beberapa pejabat lainnya
Dan tadi juga terakhir kami mewawancarai Bobi Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara yang mengatakan bahwa ini adalah momen yang sangat luar biasa dan juga mengaku sudah siap untuk mengikuti retret di Magelang. Dan kami ingin mengajak Anda, di sini juga ada Luki Hakim begitu ya, yang akan diwawancara terlebih dahulu. Tadi saya rencananya ingin mewawancarai, namun sudah ada media lain, Arlisa dan juga pemirsa. Mungkin nanti kami akan coba untuk berbincang lagi. Namun seperti yang Anda lihat situasinya saat ini memang seperti ini, begitu ya. Ini adalah momen yang sangat luar biasa bagi seluruh kepala daerah dan juga wakil kepala daerah terpilih 2025 dalam pelantikan serentak yang dilaksanakan di Istana Negara ini. Ya, saya akan terus mengajak Anda untuk melihat seperti apa suasana di sini, begitu ya. Bahwa memang para pendamping ini sangat setia menunggu sejak pagi tadi, mulai dari Monas mereka standby di sana, kemudian juga berakhir di Istana Merdeka. Arlisa, lagi-lagi saya ingin menginformasikan bahwa yang uniknya adalah para kepala daerah dan juga wakil kepala daerah ini tidak pulang dengan tangan kosong. Artinya mereka membawa bingkisan yang saya sebenarnya ingin tanyakan sesaat lagi, bingkisan apa ini? Namun bingkisannya ini berbentuk kotak, kemudian juga berwarna coklat dan motifnya adalah motif batik. Saya penasaran sekali, ingin bertanya saat lagi untuk salah satu kepala daerah dan juga wakil kepala daerah. Kita akan lihat lagi. Arlisa, saya ingin mengajak Anda untuk lebih dekat. Di mana? Iya, jadi di tenda sana ini adalah jalur di mana nantinya para kepala daerah ini keluar. Jika Anda bisa lihat, begitu ya, mereka keluar dari sana bersama dengan pendampingnya, kemudian juga membawa bingkisan, dan mereka terlihat dari pancaran wajahnya sangat cerah sekali. Baik, saya ingin mencoba. Dan BUMD akan langsung koordinasi hal-hal yang sekarang sedang berproses di DPRD. Tadi malam kami juga sudah melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang sedang berproses adalah apa yang sudah diputuskan dalam Perda APBD. Ini ada revisi karena ada efisiensi. Tentu ada beberapa hal yang tidak boleh terganggu dari proses efisiensi itu. Antara lain adalah layanan publik dan bansos tidak boleh terpengaruh, terdampak dari efisiensi itu. Kebetulan ini juga menjelang Ramadan. Biasanya ada fluktuasi harga sembako menjelang Ramadan, itu harus dikendalikan supaya daya beli masyarakat tetap terjangkau. Dan biasanya setiap Lebaran kita menyiapkan mudik gratis baik darat maupun laut. Itu juga tetap harus bisa disiapkan. Oleh karena itu Pak Sekda ini akan segera melaporkan pada Rakor setelah ini, kawan-kawan. Ya, makasih. Dari Jakarta, kami rapat di Jakarta dan kami berangkat dari Jakarta darat, mobil. Ya, makasih kawan-kawan. Saya belum pernah jadi bupati sebelumnya, pernah jadi wakil bupati, pernah jadi anggota Dewan DPR RI, tapi belum pernah jadi bupati. Saya harus banyak belajar dan diajari langsung oleh pengisi materi itu, ada menteri-menteri juga. Jadi saya pikir itu bagus sekali. Jadi udah rencana bawa berapa baju? Sesuai dengan bajunya itu, baju kemeja putih, celana hitam, baju olahraga, udah lengkap semua, satu koper besar. Ya, Pak Wakil juga? Enggak, kalau saya kebetulan nanti tanggal 28 penutupan. Sekarang ini saya ditugasi bupati jaga Indramayu. Oke, hal pertama yang ingin dilakukan ketika nanti Anda kembali ke Indramayu, apa nih Mas Yakin? Kita bersama-sama akan mengumpulkan semua SKPD, tentu kita benarkan, kita reformasi, kita benahi dulu birokrasinya. Karena bagaimana mungkin kita bisa menyalurkan sesuatu yang dari atas ke bawah kalau pipanya nggak benar. Jadi pipanya dibenerin dulu tuh, taruh orang di tempat yang tepat. Jadi Anda merasa saat ini Indramayu belum maksimal birokrasinya? Sampai saat ini belum, ada 17 SKPD yang kosong bertahun-tahun. Ada 100 berapa sekarang? 32. 132 yang kosong gitu. Ada dokter yang ditaruh sebagai
bagi Satpol PP. Saat ini ada seperti itu. Harus kita benahi dulu. Berarti Anda yakin 100% akan mencoba yang terbaik untuk Indramayu? Pasti, insya Allah pasti. Baik, terima kasih Mas Gaki, terima kasih Mas Saispudi, Bapak Ibu. Ya, nah pemirsa itu ya perbincangan saya dengan Bupati Indramayu dan juga wakilnya. Efisiensi. Karena selama ini efisiensi dipahami sebagai motong anggaran. Tetapi di Jawa Barat itu efisiensi bukan motong anggaran. Efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja penting. Belanja pesta menjadi belanja yang bermanfaat. Belanja hura-hura menjadi belanja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya misalnya dalam waktu 1 bulan sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan realokasi dengan tim transisi yang dibentuk oleh Pemprov Jabar. Saya sendiri tidak membentuk tim transisi. Dan tim transisi Pemprov Jabar terdiri dari 11 orang, diketuai oleh orang bernama Deddy Mulyadi, dan rata-rata pejabat eselon 3, bukan eselon 2. Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan mata anggaran yang dirubah dari belanja tidak penting menjadi belanja penting itu, dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, itu per tadi malam, itu bisa mencapai 5,5 triliun. Dan kita berharap bisa mencapai angka 6 triliun dalam waktu 2 hari ke depan sambil mengikuti kegiatan retreat di Magelang. Dari anggaran tersebut kami akan merubahnya menjadi apa? 1. Belanja ruang kelas baru sekolah SMA di Jawa Barat dari angka 60 miliar kami rubah menjadi 1,2 triliun. Yaitu membangun 3.333 ruang kelas baru, membangun sekolah baru. Kemudian juga kita ingin juga membebaskan tanah-tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam 2 tahun ke depan. Karena kebutuhan masyarakat Jawa Barat untuk sekolah, ruang kelasnya disiapkan oleh pemerintah provinsi 4,2 triliun. Dan itu akan kami capai dalam waktu 2 tahun, 2026 dan 2027. Yang kedua, merubah belanja infrastruktur jalan dari 600 miliar dirubah menjadi 2,4 triliun. Karena tidak mungkin investasi berkembang kalau infrastrukturnya tidak memadai. Kemudian juga kami merubah belanja listrik untuk warga miskin, yaitu membuat satuan sambungan untuk warga miskin karena Jawa Barat hampir 200.000 rakyatnya tidak punya listrik. Anggarannya dari 20 miliar kami rubah menjadi 350 miliar. Kemudian kami ingin menyelesaikan kemiskinan dengan merenovasi rumah warga miskin dengan angka 40 sampai 50 juta per unit rumah. Maka angka belanjanya dari 20 miliar berubah menjadi insyaallah mencapai 120 miliar. Kemudian juga kami membangun nanti rumah sakit baru, membangun puskesmas baru, membangun puskesmas pembantu yang baru, menyiapkan mobil-mobil ambulan, kita ingin belanja sekitar 200 unit untuk daerah terpencil, sehingga mereka bisa melayani warga terpencil dan menyiapkan dokternya, serta kelengkapan di mobil tersebut. Nah, seluruh rangkaian ini adalah bagian dari kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk didorong agar masyarakat Jawa Barat memiliki ketahanan pangan yang cukup, memiliki pendidikan yang cukup, memiliki jaminan kesehatan yang cukup, dan kemudian juga memiliki pendidikan yang cukup. Dan yang paling utama kami juga membaca fenomena tentang oknum ormas mengganggu investasi. Kami menyiapkan pembiayaan untuk melindungi para pengusaha, untuk menyiapkan biaya keamanan dengan istilah operasi Jabar Manunggal, yaitu mendorong perusahaan-perusahaan untuk kami dampingi agar tidak terganggu oleh oknum-oknum ormas, dari mulai pembebasan tanah, minta jatah ketika pembangunan, minta jatah ketika rekrutmen tenaga kerja melalui percalonan tenaga kerja, minta jatah produksi limbah ketika perusahaan berproduksi, dan itu selalu menjadi konflik di kawasan industri di Jawa Barat. Ini adalah orientasi program yang saya katakan efisiensi bukan memotong anggaran, tapi efisiensi adalah merubah alokasi anggaran. Termasuk kami akan mendorong pendapatan asli Jawa Barat itu kan 19 triliun hari ini, kami ingin minta pendapatannya ditaikin menjadi 21 triliun, sehingga belanjanya menjadi 33 triliun. Dan dana alokasi bantuan bagi hasil untuk kabupaten kota sebesar 6 triliun, itu 100% harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain.